Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya, bersama Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel juga teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di pagi kali ini saya mau berbagi sharing sedikit buat teman-teman. Kita belajar bareng-bareng untuk masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Iklan dulu sejenak. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini penyembuhannya sebenarnya mudah, sebenarnya gampang ya teman-teman, bagi kita yang sudah memahami bagaimana cara menyembuhkannya. Sebetulnya ini sangat ringan ya buat kita yang sudah memahami, bagi kita yang sudah bisa tahu cara-caranya ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum tahu cara-caranya, belum bisa memahami, ayo belajar untuk memahami teman-teman. Sembuh kita itu bisa menggunakan obat juga bisa, bagi teman-teman yang cocok bisa pakai herbal juga, bisa juga dengan cara alami juga. Caranya bagaimana teman-teman, kita harus menjaga, bukan masalah obatnya ya teman-teman, kita harus menjaga pola makannya. Jangan sampai makannya ya makan pantangan kita makan, minumnya juga minuman pantangan jangan kita minum. Kita harus minum air putih, selalu kita harus minum air putih, terutama air putih hangat ya teman-teman. Itu sangat membantu untuk penyembuhan kita, supaya lebih baik lagi di lambung kita. Makanannya juga makanan yang sehat yang kita makan, jangan makanan yang bersantan, yang pedas, yang asam, yang mengandung serat. Itu kita hindarin dulu ya teman-teman. Apalagi makan makanan sayur-sayuran itu kalau bisa kita hindarin dulu. Kenapa? Karena sayur-sayuran itu mengandung serat. Kadang-kadang ada kulit-kulit yang kayak plastik, itu kayak kangkung, itu ada kulit itunya tuh di lambung kita, itu susah dicerna. Itu awalnya yang kita harus pahami, makannya, minumnya, terus tidurnya juga kita harus jaga. Pikirannya kita jaga, terutama itu kita harus menjaga pikiran kita. Kalau memang teman-teman sudah menjaga semuanya, saya sudah menjaga pola makannya, saya sudah menjaga 3P-nya, saya sudah menjaga pola tidurnya, saya sudah menjaga olahraganya, tapi kok belum sembuh-sembuh. Pasti bisa sembuh. Mungkin teman-teman ada yang belum dijaga pikirannya. Teman-teman pasti memikirkan setiap hari, memikirkan masalah penyakit ini, setiap hari merasa-rasa penyakit ini. Itu yang tidak kita membuat kita menjadi sembuh ya teman-teman. Kalau kita membuat kita supaya sembuh, kita harus menetralkan pikiran kita, harus kita menjaga pikiran yang negatif-negatif, jangan memikirkan semua penyakit. Kita harus tinggalkan pikiran masalah penyakit, dan kita jangan sampai merasa-rasa ya teman-teman. Kalau kita setiap hari rasa-rasa penyakit, rasa-rasa pengen jatuh, rasa-rasa itu, kita sampai kapanpun kita bakalan tidak kunjung sembuh-sembuh ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya juga mengalami itu juga, sama seperti teman-teman. Waktu dahulu saya juga sering merasa ini penyakit ini kapan sembuhnya, kok ini penyakit ini setiap hari ada terus. Itu semakin kita rasa, itu semakin bertambah teman-teman. Jangan kata kita mau sembuh, mau membaik aja susah. Karena itu yang saya rasakan dulu seperti itu. Saya itu mengalami teman-teman, saya ini berkata-kata gini sesuai dengan pengalaman saya. Bukannya saya ini dokter atau ahli psikolog atau paranormal, ahli penyakit dalam. Saya ini sama dengan teman-teman, hanya orang biasa, tapi ini sesuai dengan pengalaman saya. Saya juga dulu sembuhnya lama, sembuhnya tidak cepat. Kita harus pintar-pintar kita untuk memahami dan tahu cara-caranya, dan tahu dampak-dampaknya, dan tahu sensasinya yang akan datang di badan kita. Kita kalau setiap hari hanya merasa-rasa ini penyakit, ini rasa penyakit ini kok datang lagi,
selalu merasa-rasa penyakit ini tidak sembuh-sembuh, penyakit ini kita rasa-rasa ini kayaknya mau jatuh, ini kita mau pingsan, kita rasa kita mau mati, itu nggak bakalan sembuh sampai kapanpun teman-teman. Kalau teman-teman selalu berpikiran seperti itu, walaupun teman-teman udah menjaga 3P-nya, pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya, pola hidupnya, nggak bakalan kunjung sembuh teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasakan ini juga sama seperti teman-teman. Kalau kita selalu memikirkan, merasa penyakit ini, kita susah sembuhnya teman-teman. Walaupun lambung kita pun sudah membaik, pasti ada aja setiap harinya yang datang. Coba teman-teman buang jauh-jauh pikiran rasa-rasanya mau pingsan, rasa-rasanya mau mati, rasa-rasanya mau jatuh, rasa-rasanya nih kayaknya mau kumat lagi. Kapan sembuhnya teman-teman kalau selalu punya pikiran seperti itu? Ayo teman-teman bangkit, kita nggak usah punya pikiran ngerasa-rasa seperti itu. Kalau makanan kita rasa-rasa itu nggak apa-apa, enak, ini rasanya manis, asam, apa asin. Tapi kalau kita ngerasa penyakit itu susah kita mau sembuh dari asam lambung ini teman-teman. Ini caranya untuk teman-teman bisa sembuh. Banyak teman-teman yang bertanya, Pak, saya sudah menjaga makanannya, saya sudah jaga minumnya, saya sudah jaga 3P-nya, kok saya masih ada rasa ini ya Pak. Nah, di rasanya itu lah, makanya teman-teman harus buang jauh-jauh rasanya, rasa penyakit, rasa sensasi, rasa dampaknya, rasa mau jatuhnya, rasa pusingnya, itu nggak bakalan kunjung sembuh teman-teman kalau teman-teman selalu merasa-rasa memikirkan semua itu. Makanya pikiran kita harus kita jaga, kita harus berpikir yang positif, jangan memikirkan masalah penyakit, jangan merasa-rasa masalah penyakit, jangan rasa-rasa besok mau mati, jangan rasa-rasa mau jatuh, jangan rasa-rasa mau pingsan. Nggak bakalan kunjung sembuh kalau teman-teman selalu berpikir kayak gitu. Saya juga mengalami dulu sama seperti teman-teman. Ketika saya pagi-pagi udah siap mau olahraga, mau jalan, saya sudah buka pintu, pas mau jalan saya merasakan nggak enak, ya malah menjadi nggak enak di badan saya. Akhirnya nggak jadi olahraga, saya balik lagi ke rumah, saya duduk lagi, nenangin lagi. Kenapa? Karena saya merasakan ini kok rasa anginnya nggak enak gitu, kayak serasa dingin gitu. Akhirnya ya betulan juga, akhirnya badan kita jadi nggak kebawa, nggak enak, kok kayak gini, kok kayak mau jatuh lagi nih, kok kayaknya lemes nih. Akhirnya kayak gitu terus teman-teman. Sampai kapan kita bisa sembuh kalau kayak gitu pemikiran kita? Ayolah teman-teman, kita sembuh sama-sama, kita sembuh bareng-bareng, kita jaga pikiran kita, jaga rasa-rasanya. Kalau memang teman-teman mau sembuh, mau sehat, mau normal lagi seperti dahulu, bisa teman-teman. Mau sembuh pakai obat, mau pakai herbal, mau cara alami, yang penting yang itu tadi, pikiran kita harus fokus, pikiran yang positif. Kita jangan tiap hari jangan merasa-rasa masalah penyakit gitu. Kita merasakan yang lain nggak apa-apa, tapi kita merasakan penyakit itu jangan teman-teman. Kita harus rasa makanan gitu, misalnya ini makanan rasanya enak, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mikir ini rasanya kok badan nggak enak, kok rasanya nih kayaknya kok kayak gini, rasanya kayak mau jatuh, nah itu tinggalkan rasa-rasa masalah mikir penyakit teman-teman. Pasti teman-teman bisa karena terbiasa. Biasakan kita melupakan rasa-rasa penyakit teman-teman. Pasti saya yakin teman-teman bisa sembuh kalau bisa menjalankan itu semua. Teman-teman bisa sembuh. Kenapa saya bisa bilang teman-teman bisa sembuh? Karena saya yang pernah menjalani ya teman-teman. Saya merasakan, saya pernah merasakan juga kayak teman-teman seperti itu. Memang tidak mudah, tidak gampang, tapi rasanya itu kalau kita punya perasaan yang jernih, perasaan yang enjoy, perasaan yang biasa aja, itu
bakalan teman-teman bisa sembuh. Kita lupakan masalah penyakit, pastinya kayak gitu. Kita jalan aja. Sebetulnya penyakit ini gampang teman-teman. Kalau kita punya pikiran, punya sifat masa bodoh, cuek, gak usah punya pikiran merasa-rasa, tidak usah punya berpikiran mikirin masalah penyakit ini, pasti sembuh teman-teman. Teman-teman yakin, saya yakin teman-teman bisa sembuh. Dibiasakan, biasa karena bisa karena terbiasa ya teman-teman. Saya juga dulu kayak gitu, susah, tapi saya pelan-pelan sedikit-sedikit saya biasain, saya latih, saya biasain, terus saya sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai sembuh. Bisa teman-teman, bisa karena terbiasa. Saya yakin teman-teman bisa sembuh kalau mau menjalani ini semua. Maka dari itu teman-teman, ayo kita sembuh bareng-bareng. Kita mulai lagi untuk penyembuhan asam lambung ini, supaya teman-teman tidak terlena di rumah saja, berdiam diri, duduk, ngerender. Memang enak teman-teman, emang kita mau kayak gitu aja kan. Kita kan bisa mau bebas juga, mau bisa jalan-jalan kemana-mana, mau makan apa aja bisa, mau pergi-pergian. Kita nggak punya rasa takut, kita nggak punya rasa-rasa masalah penyakit. Kita bawa plong aja, kita bawa jalan rileks aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja sharing saya untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjalani ini semua. Saya doakan teman-teman agar bisa mengikuti ini, tapi saya tidak memaksa buat teman-teman juga ya. Ini cuma sharing saya aja. Apabila teman-teman mau menjalani silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.